Halo semuanya, kembali lagi hari ini bersama dengan Miss Olin. Hari ini kita mau belajar tentang TMF atau Teaching Mastery Framework. Are you ready? Let's go! Jadi, TMF atau Teaching Mastery Framework ini adalah kumpulan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif dan optimal. Nah, diukur dari mana sih, Miss? Kita itu ngajarnya efektif, udah efektif atau belum sih? Nah, ini kita tuh ukur dari gimana respon siswa, teman-teman. Respon siswa selama proses pengajaran itu berlangsung tentunya ya. Nah, respon siswa ini kita bisa kelompokkan dari 4 aspek. Yang pertama ada affection, terus ada behavior, engagement, and cognition. Nah, 4 aspek ini harus bisa diukur oleh guru secara objektif. Artinya, guru harus mampu menunjukkan bukti kalau siswa itu berhasil memperlihatkan misalnya berpindah dulu, memperlihatkan kemajuan pada 4 aspek tersebut. Nah, kenapa objektif? Karena dalam pengajaran TMF ini yang menilai itu tidak hanya guru ya, teman-teman ya. Tapi kita juga mendengarkan masukan dari murid, apakah itu butuh updates atau butuh revisi dari pengajarannya kita, gimana sih yang cocok untuk murid seperti apa. Kita juga bisa minta opinion dari sesama guru, dari supervisor atau mungkin ke orang tua murid. Itu yang membuat nanti 4 aspek ini bisa lebih objektif dan maksimal dalam kita menilai. Nah, TMF sendiri itu punya 8 aspek teman-teman ya. Nih coba teman-teman lihat di sini ya. Ini ada teaching grading. Ini diawali dari ini kita lihat dari yang nomor 1 ya. Pedagogical content knowledge, ada higher order thinking skills atau HOTS. Terus ada lesson plan, ada teaching tactics, classroom management, soft skills, teaching scenario, dan yang terakhir teaching grading. Nah, 8 ini yang akan kita pelajari satu persatu lebih dalam. Nah, untuk yang nomor 1 sampai 3 itu adalah gimana kita planning dulu nih teman-teman. Pedagogical content knowledge, higher order thinking skill, lesson plan itu semuanya lebih ke planning ya. Gimana kita nge-plan teachingnya kita sendiri ya, TMF-nya kita. Terus yang keempat sampai ke 7 itu eksekusinya kita. Ternyata stepnya lumayan banyak juga ya untuk eksekusi ya. Dan yang terakhir adalah evaluation. Tetap terus ada evaluasi untuk setiap guru, ini penting banget teaching grading nih. Yuk kita bahas lebih dalam dulu ya. Pedagogical content knowledge atau yang biasanya bahasa kerennya kita sebutnya PCK. Ini kombinasi antara konten dan pedagogi yang dibangun secara unik oleh guru sehingga menjadi bentuk khas dari pengetahuan dan pemahaman profesional seorang pendidik. Nah, jadi ini basically gimana guru ini bisa membuat bahan ajarannya itu menarik dan kreatif untuk anak-anak, untuk disesuaikan dengan kemampuan murid dan kemampuan kelasnya. Jadi PCK ini juga kadang tuh dikenal pengetahuan racikan guru. Jadi gimana tuh guru tuh punya kayak apa ya sebutnya ya, kayak menu racikan sendiri gitu loh untuk setiap kelasnya gitu loh teman-teman. Nah, terdiri dari pengetahuan terpadu yang mewakili akumulasi kebijaksanaan guru sehubungan dengan cara pengajaran yang ia gunakan. Jadi ini lebih ke planning kalian, gimana sih kelas A aku harus ngajarnya seperti apa, tipe anak-anaknya seperti apa, bakalan oke kalau aku seperti apa. Contoh, ada beberapa kelas yang nggak bisa kalau kita itu terlalu kaku. Jadi dari awal kita harus lebih membangun relasi dulu nih, dibuat lebih happy dulu. Kalian bisa masukkan PCK knowledge-nya di situ. Tapi ada beberapa kelas juga ya, mungkin ya kelas unggulan, nggak suka basa-basi. Kalian langsung aja kasih materi itu, that's fine gitu teman-teman. Jadi ini nggak kalah penting ya. Kalian harus punya racikan sendiri sebagai seorang guru ya. Lanjut ke yang kedua, HOTS. Higher order thinking skills, kemampuan berpikir yang tinggi ya teman-teman ya. Jadi ide dasarnya itu adalah beberapa jenis pembelajaran yang membutuhkan lebih banyak proses kognitif daripada yang lain, tapi juga punya manfaat yang lebih besar. Dalam taksonomi Bloom, nanti kita akan bahas ini ya, taksonomi Bloom ini ya. Miss Olin berpindah dulu biar kalian bisa baca. Keterampilan yang melibatkan analisis, evaluasi, kreasi pengetahuan baru dianggap memiliki level yang lebih tinggi daripada pembelajaran atas fakta dan konsep yang memerlukan metode pembelajaran dan pengajaran yang berbeda.
Jadi basically higher order thinking skill ini kita membuat kita itu sebagai guru untuk berpikir lebih tinggi bagaimana anak bisa mencapai tujuan dari pembelajarannya, tapi tidak melupakan nilai-nilai kecil yang lainnya seperti nilai sosial, terus ada nilai kreativitas di dalamnya, tidak melupakan hal-hal penting yang lain. Nah, ini yang Miss Olin maksud nih teman-teman. Nah, di sini kan ada dua ya. Ada knowledge dimension, ada cognitive process dimension. Ini maksudnya gimana sih Miss? Bentuknya seperti diagram tapi ada tahapnya. Kalau kalian lihat itu seperti tangga yang makin lama makin naik ya. Nah, setiap orang itu punya namanya knowledge dimension dan juga cognitive process dimension. Knowledge dimension ini kalau misalnya bilang itu yang kita terima dari luar. Jadi kalau di situ ada 4 aspek dari knowledge dimension, itu ada metakognitif, ada procedural, ada konseptual, faktual, hal-hal fakta, hal-hal konsep, hal-hal yang prosedur, dan yang melibatkan permasalahan yang dari luar, itu masuknya dari knowledge dimension. Ini muncul ketika kita menghadapi masalah dari luar, teman-teman. Terus ada cognitive process dimension, itu dari dalamnya kita, bagaimana kita menghadapi atau merespon hal-hal yang kita pelajari dari luar tersebut. Contoh, habis belajar sesuatu, pertama kita bisa create, of course. Habis kita belajar sesuatu, kita bisa menciptakan sesuatu. Terus kita bisa evaluate, kita bisa menganalisis sendiri. Terus bisa apply dalam kehidupan kita sendiri. Terus bisa understand and remember. Setelah kita memahami, baru kita bisa ingat gitu ya teman-teman ya. Tentunya untuk taxonomy Bloom ini kita tidak mungkin bisa perfect, bisa di semuanya ya teman-teman ya, seimbang dari knowledge dimension dan juga cognitive process dimension. Ini perlu banget untuk kalian coba hubungkan diagramnya, kira-kira kalian yang masih oke, kalian unggulnya di mana, kalian yang masih kurang di mana, kalian bisa ketahuan dari sini, dari taxonomy Bloom ini. Nah, masih masuk dari higher order thinking skill ya, atau HOTS. Ini meliputi kemampuan kita dan siswa untuk berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Jadi tidak hanya murid, tapi gurunya juga dituntut untuk selalu belajar ya. Kemampuan ini dapat diaktifkan ketika individu menghadapi masalah, ketidakpastian, pertanyaan, atau dilema yang nggak dikenal. Nah, keberhasilan pengajaran HOTS ini dilihatnya dari mana sih? Dan juga menghasilkan apa gitu ya. Kita nanti kalau siswa yang diajar dengan metode HOTS ini, mereka akan punya kemampuan yang lebih untuk memberikan penjelasan, keputusan. Terus mereka bisa menciptakan karya original dan lebih suka masalah. Bukan maksudnya kalau ada masalah didatengin itu ya, bukan ya. Tapi lebih ke suka cari solusi teman-teman. Tiap ada masalah dia bukan yang tipenya gampang down, stres, cari healing gitu kan. Tapi dia lebih ke yang cari solusi. Karena dia membiarkan otaknya terus bekerja. Sama halnya dengan guru. Guru juga dituntut lebih tinggi pastinya ya dari siswa ya. Kita harus punya eagle eye of view gini. Jadi ngelihatnya dari segala arah. Kamu bisa lihat dari atas, harus punya fish eye view juga, ngelihat dari segala arah. Guru harus punya segala macam pandangan untuk mengajar dengan higher order thinking skills ini. Masuk ke lesson plan. Ini kita sudah pernah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Lesson plan ini adalah perencanaan sesi pengajaran atau skenario belajar siswa di kelas. Jadi lesson plan itu harus jelas, guru itu mau mengembangkannya seperti apa, tujuannya apa, yang mau disampaikan apa, terus tools-nya apa, semua harus secara detail teman-teman. Balik lagi yang kita pernah sampaikan di live class beberapa waktu yang lalu, lesson plan ini akan menyelamatkan kalian setiap kalian ada permasalahan, entah dengan supervisor atau entah dengan guru lain atau dengan murid, mungkin pun juga bisa dengan orang tua murid. Jadi kalian terplanning semuanya, kalian nggak asal mengajar gitu ya, nggak asal menghafal, mengajar gitu. Terus komponen lesson plan ini itu kalau di TMF itu ada cukup banyak ya teman-teman ya. Ada kontennya apa, konteks, konsep, material development, gimana kalian mengembangkan pengajarannya, jadi ada learning path-nya. Learning path itu maksudnya jadi kayak kalian itu
sequence-nya mengajarnya seperti apa, arahnya mau kemana pengajarannya. Jadi misalnya nih kalian mau mengajar tentang bunga, kalian lebih baik tidak langsung mengajarkan bunga itu. Jadi kalian ngajarin untuk hal yang relating dengan muridnya dulu. Jadi membuat dia merasa terbiasa dulu, merasa hal itu sesuatu yang common atau cukup umum buat dia, baru kalian langsung masuk ke path-nya, ke goal, ke learning goal-nya kalian. Tujuannya, oh ini loh mau belajar tentang bunga gitu misalnya ya. Terus knowledge of learners, ada PCK yang tadi itu, antisipasinya kalian, mitigation, assessment, and related curriculum. Nah, kita langsung masuk ke teaching tactics. Ini menarik sekali ya, karena strategi tiap guru itu pasti berbeda-beda. Dan kita pasti tahu juga strategi guru dalam menghadapi setiap anak beda, setiap kelas itu juga berbeda. Nah, untuk beberapa anak yang dengan kemampuan low achiever, itu kalian bisa menggunakan taktik itu dengan lebih ke personal, teman-teman. Teaching tactics-nya lebih ke personal. Tidak semua anak yang low achiever tuh bisa menerima kalau gurunya itu menggunakan teaching tactics yang general atau umum. Itu hanya berfungsi untuk tipe-tipe murid yang medium achiever sampai higher achiever gitu teman-teman. Jadi nggak usah kaget kalau misalnya kalian menerapkan suatu materi, terus dari 30 anak ada 20 yang bisa, 10-nya nggak bisa, 10-nya tidak bisa mengikuti gitu. Dan nggak apa-apa, itu berarti oh kita cukup tahu aja, oh berarti ini achieving-nya kurang nih, aku harus lebih ke pendekatan personal. Jadi kalian harus memberikan instruksi khusus, strategi belajar yang khusus untuk setiap murid dan setiap kelas gitu. Kalau misalnya kebetulan satu kelas ternyata anak-anaknya medium tuh high achiever, kalian bisa strateginya untuk kelas aja, nggak usah repot-repot personal ya. Tapi kalau misalnya nih ada tipe-tipe murid yang ternyata ada 1 atau 2 atau 3 anak yang low achiever, kalian bisa menerapkan taktik untuk personal. Kita masuk ke classroom management, ini sudah masuk ke eksekusi ya. Eksekusi ini mengacu pada beragam keterampilan dan teknik yang digunakan guru untuk menjaga siswa tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan kondusif ya teman-teman ya. Kondusif di sini tuh maksudnya anak-anak bisa fokus, penuh perhatian, ngerjain tugas, terus produktif selama di kelas gitu ya. Nah ini kalau aku sih bahasanya kayak gini, gimana sih caranya kita sebagai guru bisa selalu menjadi pusat perhatian. Cukup eye-catching kah kita di mata murid-muridnya kita? Cukup eye-catching kah kita di mata orang tua muridnya kita? Nah itu gimana kita memanage kelas itu tetap kondusif, all eyes on me, bukan maksudnya one man show gitu bukan ya, tapi maksudnya all eyes on me itu all the attention on me, because kalian gurunya gitu, memang kalian harus jadi center of attention. Itu adalah PR, itu yang bakalan kalian catat banget dalam eksekusi classroom management ini. Nah, dinilainya di mana? Kalau misalnya nih manajemen kelasnya kita itu ternyata bisa efektif, ternyata kita bisa meminimalkan perilaku siswa loh yang misalnya menghambat pembelajaran. Jadi murid-murid yang mungkin kita selama ini merasa dia ini suka bosan di kelas, tapi begitu pengajarannya kalian oke, mereka bisa menerima, murid-muridnya suka, pada happy, mereka bisa respon kalian dan kalian bisa juga mendengarkan opini mereka. Kalian sebagai guru harus timbal balik ya, jangan mau kalian ngomong doang, tapi kalian juga harus mau mendengarkan. Kadang ada murid yang tipenya suka ngomong. Kalian sebagai guru tidak selalu harus berbicara, kalian juga harus bisa mendengar, harus bisa dua-duanya itu, berbicara dan mendengar. Kebanyakan guru soalnya pengennya didengar doang, pengennya ngomong doang, tapi nggak mau mendengarkan. Nah itu PR banget ya, itu PR banget. Nah yang membuat kelas bisa kondusif adalah kalau ada sinergi dari guru dan murid, seperti itu teman-teman. Nah ini bisa menghambat kalau misalnya bisa mengurangi siswa-siswa yang sukanya menghambat pembelajaran nih, misalnya yang sukanya tiba-tiba gaduh dan lain sebagainya, itu bisa jadi karena mereka tuh bosan sama pelajarannya kita gitu teman-teman. Tapi begitu mereka bisa engage di kelasnya kita, mereka jadi, aku suka kok di kelas ini, buat apa aku ketawa ketiwi nggak jelas gitu kan.
itu bisa dicoba teman-teman ya, untuk meningkatkan classroom management kalian. Kalau kalian bingung, aku kayaknya sudah gini, sudah gitu, tapi kelasku masih nggak kondusif ya. Sarannya adalah kalian minta temen guru untuk observasi, atau supervisor kalian minta observasi kelasnya kalian. Detik kalian minta diobservasi dan minta dikasih masukan, dikasih opini, dan kalian misalnya nih kalian ngerasa gini, kelas aku kok berapa minggu ini nggak kondusif ya, aku minta tolong dong Miss atau Mister atau Pak, Bu, temennya kalian, teman guru kalian yang kalian rasa dia tuh ngajarnya bagus ya, tolong liatin kelas aku dong, yang kurang tuh di mana, di aku atau di murid atau di pengajaran aku atau di penyampaianku atau di mana gitu. Kadang kita nggak bisa lihat kita tuh kurangnya di mana. Murid juga nggak selalu bisa menyampaikan yang kita ingin dengar. Misalnya kita, Miss Olin sudah menyampaikan gini, kurang apa ya? Nggak semua murid bisa bicara. Tapi kalau kita dengan sesama staff, sesama guru, mungkin mereka akan bisa memberikan masukan yang lebih objektif, teman-teman. Karena dia sebagai pihak ketiga kan, gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak pede, aku nggak mau teman-teman guru, sama supervisor lah kalian. Misalnya sama kepala sekolah juga boleh. Itu hal yang sangat baik untuk meminta observasi. Jangan pernah takut diobservasi ketika kita mengajar. Itu bisa meningkatkan skill kita mengajar, teman-teman. Dan membuka point of view-nya kita lebih besar lagi. Balik ya ke yang awal ya, sebagai guru kita harus punya banyak point of view. Eagle eye dari atas, kalian bisa lihat sebagai guru. Kalian kan di atas kan, berarti kan kalau jadi guru kan, kalian bisa ngamatin dari atas murid-muridnya kurang di mana, tapi kalian juga harus punya fish eye yang kalian itu sejajar sama muridnya kalian. Kalau kalian jadi murid, kira-kira kalau gurunya jadi seperti aku itu menyenangkan atau enggak, bisa dipahami atau enggak, gitu teman-teman. Nah, langsung masuk ke soft skill. Entitas kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan seorang guru untuk sukses dalam pengelolaan pembelajaran. Soft skill masuk ke eksekusi juga. Nah, ini adalah PR guru ya. Kalau misalnya nih, tadi kan di yang materi sebelumnya kan saya sudah bilang, kita perlu nih di observasi sama guru lain. Kalau ternyata penyampaian yang kita kurang menyenangkan, jangan marah. Karena komunikasi itu adalah hal yang penting banget untuk seorang guru. Gimana kita menyampaikan hal yang sulit ke murid, tapi murid bisa paham dengan mudah gitu. Itu adalah keahlian guru kalau aku bilang ya. Hal yang sulit disampaikan dengan mudah. Kalau kita menyampaikan dengan mudah, murid juga bakal menerima dengan mudah. Kadang tuh ya kalau orang, maaf kata nih ya, yang sok pinter ini ya, bahasanya disulit-sulitin. Padahal sebenarnya dia nggak ngerti yang diomongin tuh apa. Nah, semakin kalian itu punya soft skill komunikasi, kalian akan punya skill untuk memudahkan materi yang sulit, teman-teman. Ini yang aku benar-benar belajar bertahun-tahun, dan aku suka sih soft skill ini. Ternyata ini sangat memudahkan aku untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Orang akan bisa mudah memahami yang aku bicarakan gitu, teman-teman. Kalian akan banyak memenangkan banyak hati murid, banyak hati orang tua murid itu dari sini, komunikasi gitu. Nah, ini kita masih di masih di eksekusi ya, teaching scenario atau lesson plan tadi ya. Tadi kan lesson plan itu kan untuk planningnya. Kalau ini skenario-nya lebih ke eksekusinya ya. Jadi kalian harus punya sequence. Kalau Miss Olin dulu ya, waktu di training di UK sama di US, Miss Olin harus punya sequence itu tetap. Jadi welcome song jam 8 misalnya nih, kelasnya jam 8 ya. Jam 8 sampai 8.05 itu welcome song dan greeting. Jadi Miss Olin udah harus nyanyinya apa, itu juga harus Miss Olin tata di situ, karena nggak semua lagu itu positif ya, sekali lagi ya. Jadi tetap harus detail, ditulis lagunya apa, greetingnya pun tuh kita sama ratakan, teman-teman. Dan Miss Olin kadang bikin, kalaupun misalnya kalian mau buat ciri khas sendiri, kalian tulis di situ. Tujuannya adalah biar kalian nggak lupa, itu pertama, karena kita bisa ngeblank kapan aja ya, apalagi sebagai pengajar yang ngomong terus ya. Miss Olin tulis di situ. Yang pertama itu ada greeting sama welcome song. Yang kedua itu adalah team announcement.
Jadi Miss Olin menyampaikan hari ini temanya mau menyampaikan apa, materinya apa gitu. Terus ketiga, terus nanti masuk ke sensory time. Terus nanti lanjutnya lagi ada motoric play. Terus lanjutnya lagi ada playing with parachute, playing with bubble, with sensory. Terus nanti yang terakhir ada conclusion, dikasih konklusi dulu. Hari ini kita udah belajar apa aja. Yang terakhir baru closing. Dan yang pasti ada terakhir lagi habis closing itu masih ada banyak lagi teman-teman. Jangan dikira kalau sudah mengajar, sudah closing, oke teman-teman terima kasih hari ini sudah datang, itu udah selesai. Enggak. Jangan berpikir begitu kalian tutup kelasnya itu artinya kalian udah selesai semuanya, enggak ya. Habis Miss Olin closing itu biasanya Miss Olin masih ada greeting lagi. Jadi terus ada review sama orang tua murid. Kita pastikan semua itu happy dengan servisnya kita. Kita kan guru itu kan mengajar dengan jasa ya. Nah, gimana caranya kita tahu kalau jasanya kita itu cukup memberkati mereka kalau kita tidak tanya gitu. Kita harus perbanyak komunikasi. Kalau sudah dipastikan mereka ada oke, ada komplain apa dan sebagainya, sudah yang terakhir kalian boleh mendata ataupun ngisi logbook. Nah, itu baru selesai gitu teman-teman. Jadi benar-benar harus ada senario yang jelas ya untuk setiap pengajarannya kalian gitu. Senario pengajaran yang disusun dengan baik tidak hanya memungkinkan anak untuk mengeksplorasi topik yang kompleks secara mendalam dan mencapai tujuan pembelajaran, tapi juga mengembangkan keterampilan mereka dalam pemikiran analitis, kolaborasi, komunikasi, dan membantu mereka mengembangkan kepercayaan terhadap keterampilan tersebut gitu teman-teman. Nah, lesson plan ini next time juga kalian bisa berfungsinya gini. Nggak semua orang tua itu selesai kelas itu bisa kayak, oke Miss, aku percaya sama kamu, aku padamu 100%. Nggak selalu. Kadang ada yang banyak curiganya juga ya. Kita tuh ngajarinnya bener atau enggak. Kadang mereka minta bukti, hari ini ngajarnya apa aja sih. Nah, dengan kita punya lesson plan, kita punya teaching scenario, kita bisa tunjukin nih, hari ini kita belajar A, B, C, D, E, Mam. Nah, itu dari A, B, C, D, E, kalian juga bisa harus jelasin. A, B, sama C dilakukan dengan baik oleh anak. Bisa dieksekusi dengan baik. Tapi D sama E-nya masih kurang loh, Mam. Nah, itu bisa jadi evaluasi juga untuk orang tuanya. Jadi misalnya nih, besoknya ada ujian, orang tuanya nyalain guru kalau kita nggak bisa kasih tahu. Orang tuanya nyalain guru, loh Miss, katanya kemarin udah dikasih tahu, sudah diajarin A sampai E, lah ini kok materi yang D sama E kok jelek. Nah, kalau kita nggak kasih tahu di sebelumnya, kalau memang di D sama E itu anaknya itu kurang, kita bisa dituntut sama orang tua. It happens to me all the time. Waktu awal-awal misalnya jadi guru, itu kenapa misalnya biasain selalu perbanyak komunikasi. Misalnya jujur, kasih tahu aja ke orang tua jujurnya, tapi juga agak dibungkus dengan cantik ya, nggak langsung anaknya nggak bisa loh Mam yang D sama E, enggak langsung begitu. Kita nyampaikannya yang D sama ini udah anak sudah berusaha melakukan tapi masih agak kurang ya Mam ya. Terus jangan cuman kalian kasih masalahnya aja, akan lebih baik kalian kasih solusi. Mam, ini kan D sama E, ini kan anak-anak masih si anak A ini belum bisa eksekusi nih. Gimana ketika kita kasih solusi? Gimana kalau dikasih lesan tambahan matematika gitu misalnya, biar poin D sama E ini anaknya bisa gitu teman-teman. Jadi teaching scenario aja bisa pajak banget ya. Nah, yang terakhir teaching grading, ini adalah penilaian untuk gurunya. Nah, biasanya teaching grading ini bisa dilakukan oleh, pertama, kita itu kita sebagai guru ya, itu tuh anggapannya tuh kayak ikan yang di dalam akuarium teman-teman, yang bisa dilihat dari segala arah. Bahkan Miss Olin yang udah dari dulu mengajar aja, kadang Miss Olin ke mall aja orang masih nilainya kayak guru gitu loh. Jadi kok harus benar-benar berhati-hati dalam berperilaku ya. Jangan sampai jangan sampai ketahuan yang buruk-buruk, enggak gitu juga sih. Maksudnya jangan sampai melakukan hal yang buruk gitu ya. Apalagi kita kan sebagai contoh. Teaching grading ini bisa dinilai oleh sesama guru untuk atasan atau supervisor, kepala sekolah, terus orang tua murid dan murid. Nah, teaching grading itu kita bisa dinilai oleh semua orang gitu teman-teman. Jadi kita bisa minta teaching grading ini biasanya ya dilakukan di sekolah-sekolah, atau misalnya kita
minta sendiri, misalnya di sekolahan kalian nggak ada, kita minta di grading itu nggak apa-apa. Nah nanti biasanya nih kalau guru baru itu biasanya dikasihnya C gitu teman-teman. Untuk meningkatkan yang udah bagus banget itu dikasihnya A. Jarang banget dikasih A plus, B aja itu hitungannya sudah bagus gitu teman-teman. Yang guru lama tuh biasanya B. Terus kalau yang guru yang bener-bener bagus, yang bisa mempertahankan murid-muridnya sampai berapa tahun tuh biasanya dikasih A. Jarang banget dikasih A plus, itu jarang banget. Ini penting nih teman-teman, teaching grading. Jadi next time misalnya kalian dipercaya untuk menjadi supervisor, kalian bisa ngeplot nih. Ternyata teacher A ini nilainya kok C terus ya selama 3 bulan ya. Teacher yang B ini nilainya B terus C terus A, kok dia naik turun, kenapa ya? Oke nggak apa-apa deh karena dia terakhirnya A, masih dipertahanin deh. Terus yang C terus ini gimana ya? Misalnya gurunya suka terlambat atau banyak komplain kayak gitu. Itu nanti bisa kalian tingkatkan dengan dikasih training, dikasih supervisi yang lebih, diawasi lebih gitu. Atau mungkin dikasih konsekuensi. Itu tujuan dari teaching grading teman-teman. Jadi kita punya data ya, data dari setiap guru udah melakukan apa, sudah punya track record apa, itu penting teaching grading. Nah, gimana sih penerapannya TMF dalam pembelajaran? Sebenarnya penerapannya banyak banget ya. Apalagi kalau kita mengingat itu kalau di kelas itu masalah itu banyak banget. Nggak cuma yang disebutkan di sini, mungkin kalian masih banyak banget ya di sini. Masalah di kelas itu banyak banget, lebih daripada yang bisa kita baca di sini. Lebih daripada bosan, nggak bisa konsentrasi, ngantuk, nakal, kelas berantakan. Banyak banget teman-teman, berbagai macam ragam. Kadang pun masalah tidak hanya selalu dari siswa, kadang bisa dari operatornya, komputernya tiba-tiba bermasalah, atau mungkin orang tua yang tiba-tiba masuk ke kelas marah-marah, itu juga bisa teman-teman ya. Masalah itu banyak sekali di kelas, jadi sebagai guru mentalnya harus kuat ya. Semua masalah tersebut adalah adalah masalah siswa atau masalah guru. Hal yang perlu menjadi perhatian guru adalah bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Nah, disinilah TMF digunakan untuk mengajar efektif. Kalau guru tidak punya higher order thinking skills, ngadepin masalah di kelas, pasti stres, butuh healing. Itu kenapa sebelum kita ngajarin anak-anak untuk punya higher order thinking skill, guru harus punya dulu. Harus melatih diri sendiri dulu untuk berpikir out of the box. Sering-sering bikin kelas manajemen, sering-sering lihat kelasnya orang lain, sering-sering minta solusi dari kelas-kelas lain. Itu akan membantu guru untuk punya higher order thinking skills. Gitu. Belajar coding juga bisa loh untuk meningkatkan thinking skills loh. Nah, nih sesuatu yang nggak familiar, siswa cenderung nggak mau mengikuti, itu betul banget teman-teman. Itu kenapa Miss Olin suka banget kalau misalnya tiap kali mau mengajar, Miss Olin awali dengan segala sesuatu, cerita mungkin, sharing mungkin yang relate sama mereka. Begitu mereka menemukan sesuatu yang relate, mereka akan cenderung lebih mendengarkan. Ini sama halnya buat kalian yang mau jadi influencer ya. Ini pelajaran berharga yang Miss Olin pelajari dari Google waktu sertifikasi digital marketing. Ketika kita mencari sesuatu atau mengungkapkan sesuatu yang relate untuk orang lain, mereka merasa relate dan sama kita. Mereka nggak merasa di atas ataupun di bawah kita, begitu relate sama kita gitu kan. Mereka akan lebih cenderung untuk mendengarkan kita. Tapi kalau kita merasanya, aku itu lulusan dari A, B, C, D, E, F, G, kamu bukan siapa-siapa. Kalau udah merendahkan orang, udah bicaranya ngalor ngidul, berasanya paling pinter sedunia, lebih pinter daripada Tuhan gitu ya. Itu kalian akan lebih cenderung tidak didengarkan. Karena dia merasa, oh ya itu kan kamu kan memang sudah levelnya tinggi, aku masih di bawah sini. Itu kenapa kita sebagai guru harus profesi apapun ya sekarang ya, untuk segala sesuatunya pastikan mencari sesuatu yang relate dulu nih. Kita samakan diri kita dengan yang kita ajarin gitu ya. Detik mereka merasa sama, kita juga merasa sama, sama-sama sederajat gini, kita mau ngomong apa aja pasti engage kok. Pasti engagement itu terbangun gitu teman-teman.
Nah, maka dapat dibuat suatu pembelajaran menggunakan suatu konteks tertentu. Sama kayak tadi ya, kalian bisa pakai konteks, bisa pakai sesuatu yang relate. Nah, ini contohnya pembelajaran matematika dengan konteks. Nah, jadi itu kan kalau misalnya mau belajar matematika ya, ini dikasih gambar peta. Ini lucu juga sih, kalian bisa pakai konteks seperti ini, pakai data yang valid gitu ya. Ternyata kita dapat memotong denah tersebut menjadi beberapa potongan persegi pajak yang lebih kecil loh. Jadi dikasih gambar yang menarik gitu ya. Dikasih drama atau gambar yang menarik gitu ya. Terus dipotong-potong. Ternyata kita lagi mau belajar matematika bukan geografi. Dan mereka nanti jadi kaget, oh gitu ya ternyata ya. Apalagi melihat warna-warni ya. Anak kecil apalagi. Kalau anak kecil masih SD, terus TK itu ngelihat color tuh mereka suka. Tapi kalau cenderung SMP, SMA itu lebih menyukai hal-hal yang related, hal-hal yang cenderung cenderung social common lah. Sebagian besar anak datang ke sekolah tuh bukan karena motivasi. Jadi karena apa dong? Karena gurunya atau karena tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya guru ini gimana mengembangkan pengajaran materi yang begitu sulit namun siswa tetap mau mengikuti. Balik yang tadi ya, itu skillnya guru nih, komunikasi, soft skill komunikasinya guru, dimana dia itu bisa menyampaikan hal yang sulit tapi terasa mudah, dan mereka itu bisa mendengarkan kita dan menyamakan, oh ternyata ini relate loh sama kehidupan aku sehari-hari, aku kayaknya butuh deh denger ini gitu. Sampai mereka bisa berpikir seperti itu teman-teman. Nah, kalau bisa kita sebagai guru yang menjadi penyemangat kalau murid mau ke sekolah gitu. Aku seneng deh ketemu Miss itu deh. Aku seneng kalau dengerin Miss itu deh, kayak lebih di welcome aja gitu, kayak merasa ketemu sama teman sendiri gitu. Udah deh, pembelajaran hari ini segitu aja. Miss Olin berharapnya kalian semua semangat mau jadi guru ataupun tidak. Skill ini, TMF ini, Teaching Mastery Framework ini akan memudahkan kalian dalam banyak hal. Jadi buat teman-teman yang mau jadi guru semangat, ternyata jadi guru itu tidak semudah itu ya teman-teman ya, tidak semudah menghafalkan notebook dan memaparkan ke kelas, tapi kalian juga harus punya fondasi yang kuat. Ya, fondasi yang kuat itu mental, otak, segala macam lah. Tapi yang pasti seru kok. Menjadi pahlawan tanpa tanda jasa itu seru kok. Berkatnya di surga. Amin. Udah deh, selesai gitu aja teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini cukup menarik untuk kalian. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung aja chat ke adminnya atau ke Miss, atau misalnya mau tanya-tanya ke Miss Olin juga boleh, nanti langsung minta kontaknya ke Miss Rofiko atau Miss Rifda. Terima kasih teman-teman. Enjoy the class. Have a nice day. Bye.